persembahkan. Ini adalah hasil karya dari kelompok 5 yang mana ada saya sendiri, Mas Rina, ada Ratna dan Agnes. Kelompok kami mendapat bagian analisis kasus 2 di mana konsep yang kami terima ialah dalam pembelajaran perbandingan. Menurut hasil diskusi kami telah menemukan beberapa poin dari 5 pertanyaan tersebut, yang mana poin pertama menjawab mengenai mengapa mencampurkan sirup dan air membantu memahami pemahaman mengenai perbandingan kepada siswa, karena aktivitas mencampur sirup dan air itu memanfaatkan prinsip pengalaman langsung, di mana siswa itu langsung bereksperience sehingga pengalaman nyata ini memacu respon siswa dan memudahkan pemahaman siswa dari yang konkret ke abstrak, dan siswa bisa langsung melihat objek konkret itu secara langsung. Hal ini juga berhubungan dengan teori biasa, yaitu operasional konkret. Lalu menjawab pertanyaan kedua mengenai analisis kegiatan, bagaimana pertama kali yang dapat membantu siswa dalam memahami pemahaman tentang perbandingan ini menurut kelompok kami, yaitu dengan adanya pertanyaan pemantik di awal, yang mana menjadi salah satu gambaran atau gambaran awal menuju pemahaman mengenai perbandingan itu. Nah, pertanyaan pemantik itu mencerminkan fase aktif dalam teori belajar Jerome Bruner, di mana pembelajaran itu dimulai melalui tindakan fisik. Lalu yang ketiga, keterkaitan konteks. Bagaimana keterkaitan konteks mengenai membuat minuman, begitupun juga kelereng, dan menjumlahkan siswa laki-laki dan perempuan di dalam satu kelas dapat menjembatani pengetahuan siswa mengenai perbandingan secara abstrak, karena di sini siswa dapat secara langsung melihat relevansinya secara langsung. Lalu menurut kelompok kami, melalui analisis kasus 2 ini, bahwa kasus 2 ini sudah memiliki prinsip pembelajaran mendalam, di mana sudah ada prinsip bermaknanya, menggembirakannya. Bermakna di sini menggabungkan yang tadinya konsep baru dengan adanya pengalaman yang sebelumnya sudah pernah siswa lakukan, lalu menggembirakan karena di sini ada tantangan siswa itu melakukan eksperimen. Walaupun di sini menurut kelompok kami sudah ada prinsip berkesadarannya dengan adanya pertanyaan pemantik di awal, perlu ditingkatkan. Bagaimana meningkatkannya? Dengan menghadirkan pertanyaan reflektif. Pertanyaan reflektif itu seperti bagaimana proses kalian dalam menemukan resep yang pas, lalu kedua apa kelemahan atau kekurangan yang sudah kalian temukan saat melakukan eksperimen. Ketiga, selanjutnya ialah menjelaskan perbandingan selisih dan perbandingan itu berbeda. Bisa dicontohkan, contoh di sini kelereng. Jika kelereng biru itu 2 dan kelereng pink itu 4, di sini bisa dijelaskan bahwa ini adalah perbandingan dengan melakukan adanya operasi bilangan ya. Jadi kalau di sini 2, jika dibagi disederhanakan menjadi perbandingan 1:2. Beda halnya kalau misalnya kelereng biru itu 3 dan kelereng pink itu 4. Itu menggambarkan selisih karena adanya perbedaan satu kelereng di dalam proses perbandingan ini gitu. Selanjutnya bagaimana kasus 2 ini ada keterlibatan dan joy learning full, karena pembelajaran ini yaitu menghadirkan diskusi kelompok yang mana ada keterlibatan aktif di dalamnya, lalu adanya kolaborasi dalam proses bereksperimen, serta adanya komunikasi serta pemikiran kritis yang diawali dengan adanya pertanyaan pemantik sebelumnya. Demikian penjelasan mengenai analisis kasus 2 yang sudah kami temukan dan kita hasilkan melalui diskusi kelompok. Jika ada yang ingin disampaikan, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada kelompok penyaji yang telah memaparkan materinya dengan baik. Di sini ya, terlibat Anda sudah memaparkan strategi yang digunakan. Nah, lalu pertanyaannya, seberapa efektif strategi yang Anda paparkan tersebut? Apakah sudah melalui eksperimen yang dilakukan sebelumnya atau belum? Dan bagaimana memastikan strategi Anda yang tadi Anda paparkan tersebut berjalan lancar jika Anda tersebut paham materi yang sedang diajarkan? Terkait bagaimana penerapannya ini sudah efektif atau belum, menurut kasus yang sudah dijabarkan, pembelajaran kasus ini sudah cukup efektif dengan prinsip
melakukan perbandingan di dalam kehidupan sehari-hari itu menurut kami masih kurang dalam hal prinsip dan kesadarannya. Oleh sebab itu kami menawarkan tambahan terkait dengan bisa dilakukan oleh ini dengan yang menghadirkan pertanyaan reflektif seperti bagaimana proses kalian menemukan pesan yang pas, terus apa pengalaman yang kalian pentingkan, terus perbandingan seperti apa dalam sehingga minuman ini tuh bisa pas seperti itu. Lalu kan di dalam proses ini disebutkan bahwa siswa masih ada kebingungan mengenai perbandingan dan sisi. Kami menawarkan tentunya ada kata kunci di mana kalau perbandingan itu adalah proses membagi atau menyederhanakan bilangan yang ada, sedangkan sisi itu adanya berbeda-beda, adanya pembeda. Jadi proses mengurangi yang dari lereng biru ke lereng pink seperti itu. Bagaimana kalau sudah cukup? Baik, terima kasih jawabannya. Pembahasan kita menanggapi dari siswa itu berdasarkan karakteristik mengapa penggunaan media masker seperti virus dan air terus gelas ukur itu dipakai di perbandingan itu, apakah untuk kita benar-benar buat mengukur antara dengan gelasnya atau sirup dengan airnya atau Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Saya coba bertanya mengapa dalam pembelajaran perbandingan itu penggunaan seperti mencampuran air dan sirup, ada lereng. Karena di sini kan kelas 5 ya, di mana tahapannya itu masuk memudahkan siswa dalam memahami perbandingan, menghadirkan yang ada konkret sendiri. Salah satunya bahwa sehingga sehingga perbandingan itu bisa mendapatkan hasil yang pas gitu, tidak gelas bulat atau tidak kombinasi dan lain. Kalau dicontohkan ini perbandingan satu banding satu. Nah, di mana kalau kita lagi di searching lagi, maka gelas sirup kan itu 250 ml, sedangkan kalau gelas air itu satunya itu 250 ml. Jadi kan itu perbandingan untuk satu gelas sirup itu kan 1:2 kan, padahal ini tuh perbandingan 1:1. Jadi perbandingan 1:1. Jadi satu gelas sirup dengan 2 gelas air yang ukurannya 250 ini perbandingan 1:1. Nah, beda lagi perbandingan 1:2. Nah, perbandingan 1:2 berarti adanya penambahan 2 gelas lagi. Karena 1:2 di sini satu gelas sirupnya, satu gelas airnya itu 250, sedangkan untuk satu gelas sirupnya itu 150. Nah, dari perbandingan tersebut siswa bisa memahami perbandingan. Oh, ternyata kalau semisalnya pakai gelas sirupnya satu dan satu gelas airnya ini berukuran 250, hasilnya ternyata terlalu manis. Sedangkan kalau perbandingan 1:2 dengan ini 150 dan ini 250 kali 2 jadi 500, ternyata hasil yang ditemukan oleh rasanya lebih pas. Begitupun juga sama perbandingan 1:3, ternyata rasanya yang siswa dapatkan itu ternyata rasanya kurang manis seperti itu. Jadi itu bisa membangun siswa dalam pemahaman perbandingan nanti dalam bentuk abstrak. Kemudian salah satu pemaparan penjelasan dari liburannya kami ucapkan terima kasih. Oke, aku perwakilan dari kelompok 5, izin bertanya untuk kelompok 2 untuk siklus air. Tadi kan udah dijelasin siklus air ini pembelajarannya bagaimana. Terus dari kelompok kalian itu bilang kalau pembelajaran ini belum bermakna karena guru belum mampu menghubungkan kaitan siklus air ini dengan kehidupan sehari-hari. Terus dari kelompok kalian gimana caranya agar materi siklus air ini dapat dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari? Iya, betul. Pertanyaannya bagaimana cara supaya pembelajaran ini itu lebih makan dengan digunakan pada kehidupan sehari-hari ya. Kalau dari kami itu kemarin sudah diskusi juga supaya pembelajaran ini tuh lebih makan bisa digunakan itu dengan pertanyaan tematik awal itu udah mulai menunjuk ke siklus air. Contohnya kayak gini, anak-anak sebenarnya kalian pernah lihat hujan nggak? Pernah main hujan juga? Kalau pernah kalian tanya lagi.
Nah, kalian tahu nggak air hujan itu datangnya dari mana ya? Kenapa bisa tiba-tiba ada hujan? Tahu nggak gimana sih biasanya? Terus juga mungkin bisa ditanya lagi kayak kalian pernah ke sungai, pernah ke laut? Kalau kolam itu kan awalnya kelihatannya dari banget ya sama kita atau warnanya lebih gelap ya. Nah, itu bisa dari kota yang pertama itu bisa ditentukan. Jadi sebelum terjadi hujan ada rangkaian peristiwanya loh. Nah, mulai dari misalnya dari air tanah yang mengalir ke sungai, terus lama-lama dia ke laut bermuara di laut, terus dari itu cahaya matahari itu membantu air menguap membentuk awan. Nah, awan-awan ini semakin lama semakin berat. Nah, karena awannya semakin berat, lama-lama turunnya ke atas tetesan air, yang disebut dengan hujan. Jadi secara sederhana dulu baru nanti masuk ke materi, ada loh ini peristiwa ini namanya apa. Jadi anak itu nggak langsung menghafal namanya ini mereka mungkin akan hafal sekarang, tapi ketika nanti ditanya kok bisa sih hujan ini terjadi, nah itu mereka hafal lagi. Jadi kami kenapa bilang belum bermakna karena itu tadi mereka kalau lebih ke hafalan juga terkait materi dengan pengalaman nyatanya mereka. Kelas 5 masih Kelas 5 tadi masalahnya adalah pembelajaran profesional. Kemudian kan ini media profesional, edukasi media yang buat pembelajaran tapi Oke, jadi ini pembelajarannya kan kalau dari studi kasus tadi ada guru menggunakan buku, contohnya buku, terus pilihan gandanya juga yang di buku. Jadi menurut kami ini lebih konvensional, guru belum memvariasikan kegiatannya, termasuk tidak masuk jadi learning karena dia tidak menentukan. Padahal bisa saja ketika observasi langsung, jadi kegiatannya nanti observasi, guru menyediakan sebuah gambar pengamatan. Jadi anak-anak mengamati apa, checklist, terus ada sampah atau enggak, jadi seperti itu. Jadi anak-anak bisa belajar di luar dari buku pelajaran aja gitu. Anak-anak tidak keluar, mencoba menjaga KPD seperti itu. Atau bisa guru mencontohkan yang lebih bermakna gitu, lebih langsung. Teks eksposisinya misal contoh yang ada di koran, penjelasan di koran. Karena kan guru hanya menggunakan di buku, anak-anak tidak paham bahwa buat apa teks eksposisi ini. Sedangkan kalau ada anggaran dari koran, jadi bisa menambah kebermaknaan siswa bahwa teks eksposisi ini penting untuk menjelaskan suatu fenomena. Kelompok 5 sampaikan terima kasih.